Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Industri, selamat bergabung pada podcast Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru atau yang disingkat BSPJI Pekanbaru. Nah, pada kesempatan kali ini podcast kita akan membahas tentang suatu produk. Produk ini adalah produk yang sangat familiar di masyarakat dan banyak dicari masyarakat pada masa pandemi dan juga bulan Ramadan. Nah, produk apakah itu? Yaitu produk madu. Nah, yang banyak beredar di masyarakat dan juga saya pahami adalah madu ini ada beberapa macam, dan yang paling mengkhawatirkan adalah banyak sekali produk madu yang palsu yang beredar yang di masyarakat dan mungkin saja tanpa kita sadari telah kita konsumsi. Nah, untuk membuktikan apakah kita juga banyak melihat di beberapa konten media, baik itu YouTube, TikTok atau media sosial lainnya, bagaimana cara menguji madu itu palsu atau asli. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan informasi-informasi tersebut, dan kita saat ini telah bersama dengan dua orang narasumber. Yang pertama adalah Ibu Dewita. Ya, halo Bu Dewita. Ya, halo Pak Putra. Ya. Sobat Industri, Ibu Dewita ini adalah penguji mutu barang di BSC Pekanbaru. Nah, selain Ibu Dewita, telah bergabung juga bersama saya pada hari ini adalah Ibu Amelia. Ya, halo Ibu Amelia. Halo Pak Putra. Ya, Ibu Amelia ini Sobat Industri juga sebagai penguji mutu barang di BSC Pekanbaru. Nah, mungkin langsung saja Ibu Dewita dan Ibu Amelia. Saya tuh banyak melihat di beberapa konten media baik YouTube dan lain sebagainya, bahwasanya ada beberapa cara menguji madu itu membuktikan asli atau palsu. Nah, kita ingin mendengar dan mendapatkan jawaban mungkin yang lebih jelas dan akurat dari Ibu Amelia dan Ibu Dewita yang sudah sehari-hari sudah banyak melakukan pengujian terkait produk-produk madu. Nah, yang pertama Bu, saya tuh banyak melihat beberapa konten bahwasanya untuk menguji madu itu dengan air yang akhirnya setelah dikasih air membentuk pola sarang lebah. Nah, kira-kira itu benar atau salah atau mitos atau fakta Bu ya? Iya. Pertama saya mau bertanya dulu nih Pak Putra. Iya. Madu yang dimasukkan ke dalam air atau madu yang seperti apa? Kalau madu dimasukkan ke dalam air kan persepsi orang nih, madu air di gelas ditaruh madu membentuk sarang lebah, itu nggak mungkin kan? Oke, gitu. baik, Nah, ini maksudnya Bu. gimana Mungkin ya? saya lebih spesifik Iya, Bu ya. oke. Jadi yang saya lihat itu pengujiannya adalah madu itu dituang di suatu wadah. Nah, wadah yang saya lihat itu kebetulan piring Bu ya. Nah, ada piring, madunya dituang di dalam piring, kemudian dicampur air ya, dituangkan air, kemudian digoyang-goyang secara perlahan. Nah, kalau dia madunya asli membentuk pola seperti sarang lebah. Tapi kalau disampaikan di sana ya, kalau palsu dia tidak membentuk seperti sarang lebah. Nah, itu yang saya maksudkan Bu. Iya, Mohon penjelasannya Bu ya. Oke, ya benar Pak. Nah, kalau secara ilmiahnya ya, nah madu itu kan mengandung kadar air juga ya Pak Putra. Nah, senyawa kimia air itu H2O. Nah, kemudian kalau gula itu senyawa kimianya C6H12O6. Apabila mereka bertemu itu nanti akan membentuk seperti rantai heksagonal. Nah, mungkin sarang lebah itu juga bisa seperti itu kan. Nah jadi ketika madu asli pun atau madu palsu kan biasanya terbuat dari gula ya, banyak yang buat itu dari gula. Nah, ketika si madu palsu pun dicampur dengan air, nah nantinya dia juga akan membentuk heksagonal itu karena senyawa kimia yang tadi di gula dan air itu bersatu. Nah, madu asli pun apabila dilakukan pengujian seperti itu, dia juga akan membentuk heksagonal. Jadi itu nggak bisa kita jadikan patron gitu loh. Berarti tidak ada bedanya Bu ya sebenarnya, bahkan madu palsu pun apabila diberi air kemudian digoyang-goyang tetap akan membentuk pola heksagonal ya. Nah, kemarin itu juga kita udah melakukan pembuktian ya kan Bu Amelia? Iya, ini juga sudah melakukan pembuktian Pak antara madu asli dan palsu. Yang diperlakukan seperti yang dijelaskan Pak Putra tadi. Jadi madu asli dan palsu itu juga membentuk pola heksagonal tersebut. Jadi ya percobaan itu juga belum bisa dijadikan fakta. Berarti bisa kita simpulkan terkait informasi tadi, cara pengujian tersebut adalah mitos ya Bu ya? Ya, mitos. Oke, karena secara hasil percobaan tetap baik madu asli atau palsu tetap ada muncul atau pola seperti sarang lebah atau heksagonal. Iya, atau heksagonal, membentuk heksagonal tetap. Ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, saya pernah juga melihat cara pengujian madu asli atau palsu dengan diteteskan di kertas, di kertas. Kalau dia madu palsu, dia akan tembus. Kemudian kalau dia madu asli, dia tidak tembus. Bahkan juga ada tambahannya, kalau dia membentuk bercak atau bekas gitu, itu bisa dikategorikan madu
palsu atau dan sebaliknya. Nah itu gimana Bu penjelasannya? Mungkin tembus atau tidaknya tadi madu itu di kertas itu mungkin dipengaruhi dari jumlah kadar air ya Pak. Di madu menurut SNI juga telah dipersyaratkan sih Pak. Jadi madu juga mengandung kadar air dan di SNI itu kadar air yang dipersyaratkan itu maksimal 22%. Oke, berarti produk madu ini ada standar nasional Indonesia ya Bu ya? Sudah ada Pak. Sudah ada. Waduh, baru tahu saya ini Bu. Oke. SNI 3545 ya. SNI 3545 waduh. Ya. Oke. Dia udah SNI tapi masih SNI sukarela Pak namanya, belum SNI wajib gitu. Oke, berarti maksudnya pilihan kali Bu ya? Ya Mungkin boleh kita bisa di SNI kan, bisa belum. berarti untuk produk madu ada SNI dan nanti bisa diujikan ya Bu ya? Ya bisa Pak. Oke. Ya. Jadi kemarin juga kebetulan kita sudah melakukan pembuktian juga langsung pengujian ya Bu. Menggunakan refrakto Pak. Jadi yang madu yang asli dan madu yang palsu kita uji kadar airnya dan kebetulan tidak jauh berbeda gitu dan sama-sama tidak tembus juga. Nah, yang madu asli itu hasilnya itu 21%-an. Dan yang palsu itu 23%-an. Oh berarti beda sedikit Bu ya? Iya. Bahkan yang palsu pun hampir mendekati standar nasional Indonesia untuk kadar airnya. Kadar airnya. Oke, berarti untuk pembuktian dengan cara di kertas tadi bisa dikategorikan tidak akurat Bu ya? Tidak. Oke, berarti informasi itu bisa kita kategorikan mitos Bu ya? Oke. Waduh, ini saya juga baru tahu nih Bu ya, ternyata produk madu milik SNI dan kedua pengujian tadi bersifat mitos ya. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu ya. Saya juga pernah melihat di suatu konten bahwasanya uji madu itu bisa dengan dibakar. Jadi teknisnya madu dituang di sendok kemudian dibakar. Jadi kalau dia asli dia butuh waktu untuk bergelembung atau menggelegak ya, atau kayak mendidih gitu ya. Butuh waktu untuk bergelembung. Kemudian gelembungnya tidak banyak. Tapi kalau madu palsu dia cepat bergelembung tapi gelembungnya banyak gitu ya. Nah ini gimana Bu? Benar atau salah kira-kira informasinya? Kalau untuk itu ya, kan tadi udah dijelasin sama Bu Amelia, madu asli pun memiliki kadar air. Nah kita tahu sendiri kan kalau air dipanaskan pasti mendidih gitu loh Pak Putra. Jadi andaikan pun itu madu asli atau palsu, ketika dia memiliki kadar air dia pasti akan mendidih gitu. Nah begitu aja penjelasannya gitu. Tapi kalau untuk, dan kita juga sudah membuktikan sih kemarin itu di laboratorium kita, madu asli dan madu palsu sama-sama mendidih karena tadi juga udah diujikan kadar airnya sama Bu Amel secara refrakto. Madu yang asli itu yang 21% otomatis ya pasti mendidih karena kadar airnya juga lumayan tinggi kan. Ya, berarti yang mendidih itu airnya. Airnya mendidih bukan madunya gitu. Nah, berarti setiap madu kan mengandung kadar air pastinya. Mengandung kadar air pastinya. Oke, jadi tetap akan mendidih juga. Akan mendidih. Jadi mengenai gelembungnya tadi Bu, banyak atau sedikitnya itu gimana Bu? Itu nggak bisa kita, kemarin itu kebetulan kita membuktikan untuk madu asli yang sudah kita uji 21% itu kan madu asli, tapi karena kadar airnya tinggi, jadi didihan luapan airnya itu hampir sama gitu. Jadi kedua madu asli dan madu palsu itu kita panaskan dua-duanya itu hampir sama banyaknya. Gelembungnya gitu. Jadi itu tidak akurat kan gitu. Dan tidak akurat, tidak bisa jadi acuan ya. Berarti ini termasuk mitos juga ya Bu ya? Mitos juga Pak. Oke, baik. Nah, pertanyaan berikutnya nih Bu ya. Semoga gak bosan Bu. Iya, kemudian ini yang paling banyak Bu, paling banyak beredar di masyarakat dan mungkin saya juga pernah melakukannya. Jadi saya itu menguji madu asli atau tidaknya dengan meletakkan di dalam kulkas atau freezer. Jadi kalau dia madu asli tidak terbentuk bekuan nih Bu ya. Biasa kalau di wadah, di botol atau di tabung atau apa gitu ya, ada bekuan di bawahnya. Tapi kalau madu asli tidak ada bekuan di bawahnya. Nah, granul gitu maksudnya Pak ya? Granulasi ya, benar-benar. Saya pernah baca itu namanya granulasi. Nah itu gimana Bu? Ya mungkin dari pembekuan yang di bawah itu karena air yang di bawah kan ya Pak. Jadi air juga mempunyai titik beku sendiri, kalau nggak salah sekitar 4 derajat ya, 4 derajat Celcius. Dan nggak hanya dari kandungan air juga Pak, madu juga terdapat gula
Nah, gula itu mungkin ada fruktosa dan glukosa. Nah, jika kandungannya fruktosanya lebih tinggi, maka untuk proses pembekuannya itu agak lama. Dan untuk jika kadar glukosanya lebih tinggi, itu maka pembekuannya lebih cepat, Pak. Jadi nggak bisa dijadikan patokan. Tidak bisa dijadikan patokan, Bu ya. Tapi tetap baik madu asli atau palsu tetap bisa terjadi pembekuan, Bu ya, berarti ya. Bisa. Oke, berarti tergantung kadar air dan yang tadi glukosa dan fruktosanya. Itu tidak bisa menjadi acuan bahwasannya madu tersebut asli atau enggaknya, gitu aja, Pak. Oke, berarti tidak akurat, Bu ya, dan bisa dikatakan juga ini mitos ya, Bu ya. Mitos. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, Bu. Jadi kita banyak melihat di beberapa konten dan juga masyarakat juga banyak yang sudah tahu yaitu pengujian madu asli atau palsu dengan meneteskan obat merah di suatu wadah atau gelas yang diberikan air, diteteskan kurang lebih 5 atau 6 tetes, kemudian dimasukkan mie instan kering, kemudian diaduk dan setelahnya dimasukkan madu kurang lebih 1 sendok dan kemudian diaduk kembali butuh sekian berapa detik itu atau 1 menit diaduk. Nah, kemudian kalau dia madu asli dia akan lama-lama jernih, Bu. Namun kalau dia madu palsu tidak jernih atau airnya itu keruh. Nah, ini gimana, Bu? Benar atau salah atau mitos atau fakta ya? Itu bisa kita bilang fakta nggak sih, Mbak Mel? Ya mungkin hampir mendekati sih, karena obat merah itu mengandung iodin, sedangkan mie instan itu mengandung pati. Ketika pati dicampur dengan senyawa iodin akan berbentuk warna seperti warna biru ya, Bu, hijau atau keunguan seperti itu. Ya, itu untuk mengetahui kandungan amilopektin di mie instan tersebut. Nah, jika kandungan amilopektin itu bersatu dengan madu, dan madu itu mengandung enzim diastase. Dan enzim diastase tersebut itu merombak si pati di amilopektin itu sendiri. Jadinya warna yang warna biru tadi akan memudar menjadi bening dan memudar gitu. Oh gitu. Berarti dari percobaan tadi, Bu, bisa dikatakan hampir mendekati, Bu ya. Maksudnya hampir membuktikan bahwasanya dengan ditambahkan obat merah dan mie instan diaduk tadi setidaknya sedikit bisa menggambarkan bahwasanya itu madu asli atau palsu. Bisa menggambarkan. Namun tidak akurat. Keakuratannya cuman yang pasti itu signifikan ya, Pak, gitu. Karena madu palsu itu nggak akan bisa mengubah si air yang udah berwarna tadi gitu. Tapi kalau madu asli ya. Tapi untuk kandungannya kan kita punya syarat mutu nih SNI. Nah, jadi untuk lebih akuratnya kita ujikan di laboratorium yang terakreditasi. Oke, berarti nanti bisa diuji di laboratorium yang terakreditasi, Bu ya, baik pemerintah ataupun swasta. Iya, benar, Pak. Kebetulan ibu-ibu ini kan berasal dari BSPJ Pekanbaru. Kalau di BSPJ Pekanbaru sendiri bisa melakukan pengujian madu ini nggak, Bu ya? Oh iya, bisa, Pak. Kita sudah bisa melakukan pengujian madu untuk seluruh parameter kan, Bu Amel kan udah bisa kan ya? Oke, berarti seluruh parameter bisa dilakukan pengujian di BSPJ Pekanbaru. Nah, Sobat Industri, ada beberapa laboratorium baik itu swasta ataupun pemerintah yang bisa melakukan pengujian produk madu. Ya, termasuk salah satunya adalah BSPJI Pekanbaru. Nah, apabila Sobat Industri membutuhkan bantuan untuk layanan pengujian terkait dengan produk madu, dapat menghubungi BSPJI Pekanbaru atau dapat langsung datang ke unit pelayanan publik BSPJI Pekanbaru di Jalan Hang Tua Ujung nomor 124 Kota Pekanbaru, Riau. Atau Sobat Industri bisa menghubungi kantor BSPJI Pekanbaru pada nomor telepon 0761-840-6902. Kemudian juga bisa ke WA kontak center BSPJI Pekanbaru di nomor 0811-7600-025. Atau Sobat Industri juga bisa melihat di website BSPJI Pekanbaru di bppsi-pekanbaru@kemenperin.go.id. Dan berikutnya Sobat Industri juga bisa melihat di media sosial BSPJI Pekanbaru, baik itu Twitter ataupun Instagram. Nah, terima kasih banyak Ibu Amelia dan Ibu Dewita atas waktunya dan sharing knowledge-nya pada kesempatan kita hari ini.
Nah, Sobat Industri, terima kasih banyak juga sudah bergabung dan menyaksikan podcast kita pada kesempatan kali ini. Semoga Sobat Industri juga dapat menyaksikan podcast-podcast kita mendatang. Semoga podcast kita ini bermanfaat dan berguna bagi Sobat Industri sekalian. Kurang lebih kami mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.